This video is brought to you by BB. Anjir, ngopi kalau gak ada ahnya gak afdol ya? Bentar cu, aku mau tertawa nyaman dulu nih, tertawa nyaman. Oh, kayak itu lagunya 420 itu. Tapi cocok tuh kalau dijadiin bahan obrolan tuh, zona nyaman. Asik, bentar. Yang liriknya itu kan. Iya, aku tahu, tapi kan kita langsung ke poin. Kamu sekarang kan kerja. Iya Gimana kerja. menurutmu? Ya, kalau pengangguran ya gak ada yang suka pak. Oh gitu ya? Iya lah. Udah muka nggak ganteng-ganteng amat pengangguran. Nyakitin anak orang lagi. Astagfirullah. Neraka. Oke, jadi zona nyamanmu gimana? Zona nyaman. Di dunia yang sekarang kamu lagi jalanin, kamu lagi nikmatin gitu. Sebenarnya kalau nyaman itu kan setiap orang beda-beda. Zona nyaman orang itu beda-beda. Maksudnya kenyamanan orang itu beda-beda. Ada yang nggak punya rumah tiba-tiba dia ngontrak, terus di kontrakannya ada kasur lantai dia udah nyaman gitu. Ada orang kaya yang tiba-tiba jatuh miskin terus dia nggak punya kasur, biasa tidur di kasur, ya dia nggak nyaman gitu. Nyaman menurut orang beda-beda gitu. Tapi kalau zona nyamanku ya dimana aku ngerasa cukup, di situ ya nyaman. Anjir, bijak banget. Anaknya Aristoteles gimana? Asik. Tapi kadang ngeselinnya adalah ketika Kenapa? kita nyaman, Keluarlah nah dari zona nyaman gitu. ya itu kenapa orang-orang terlalu mengikuti lagunya 420 gitu. Lagunya 420 juga, keluarlah dari zona nyaman. Kan goblok ya. Aku kan dari kecil, Bukan goblok cu, apa? terlalu berat kata-kata goblok itu. Kita rubah persepsi, bukan goblok, terlalu tinggi Iya. untuk kita nikmati. Oh iya kan? Iya. Bukan berarti gini loh, banyak motivasi yang bilang kan bahwasanya, sorry aku potong kan, bahwasanya kalau kamu ingin sukses, keluarlah dari Zona nyaman. Nah ini gimana konsepnya? Oke, salah menurutmu kan? Solusinya kalau mau sukses jangan keluar dari zona nyaman, Pak. Gimana? Orang dalam. Oh Ya, salaman dulu kita. dalam mana dulu? Banyak kan dalam gitu. Enggak itu spoiler. Itu cuma apa? Nanti kita bahas intermezzo, lagi. intermezzo. Enggak, kadang emang ya kalau kita lagi ngerasa nyaman-nyamannya di satu titik atau di satu tempat, entah itu dalam kerjaan atau perasaan dan lain-lain, biasanya ada aja orang yang musik gitu. Lu kayaknya terlalu nyaman di situ gitu. Mending lu keluar aja dari situ. Soalnya kalau lu di situ terus lu gak bakal berkembang, lu gak bakal punya tantangan gitu. Ya sama kayak motivator. Ya, Kalau mau sukses keluar dari zona nyaman. iya betul. Anda kerja di perusahaan gaji 4 juta itu terlalu nyaman, keluar lah. Dagang cilok sana. Padahal di satu sisi banyak orang yang lagi cari pekerjaan dan mencari zonanya Zona nyaman. nyaman lah. Yang jadi ngeselinnya adalah orang yang ngomong nyuruh kita keluar dari zona nyaman, itu mereka nggak tahu perjuangan kita berada di titik itu buat apa, berapa lama Prosesnya, cara mendapatkannya. nah contohnya kan kayak aku ya. Belum lagi ngedonnya ini. Nah Apalagi kalau dapat ujian, datanglah seorang wanita. Galaunya. gila sih itu, udah apa, udah ditonjokin sama kenyataan gitu kan, diinjek ekspektasi, ambisi, terus itu udah Manis. jatuh ketimpa tangga, yo kena coran juga. Galau. Tapi kadang kan orang kan nggak tahu ya, maksudnya kita sampai ke titik zona nyaman itu, mereka nggak tahu perjuangan kita untuk sampai titik itu. Toh kita apa, dari tahun ke tahun kita kerja pasti kita pengen yang selalu yang terbaik, menjadi lebih baik lah minimal setiap tahunnya. Ketika kita ada di titik itu, orang tuh apa, lu terlalu nyaman di situ, lu keluar aja. Yang ngeselinnya itu adalah ya masalahnya kan kita dari kecil gak pernah ngerasain kenyamanan. Nah sekarang baru masuk disuruh keluar kan.
subjeknya bro, jangan kita, kamu lah. Oh iya aku. Aku enggak kok. Oh, iya iya. Kalau bawa Anak subjeknya konglomerat beda, anak diganti-ganti. konglomerat beda. Oh ya beda. Iya ya, anak yatim terdiskriminasi emang. Nah, ya, kalau kamu mau cari anggota ya bikin tim, Iya, tim gitu. Bukan, Tim. Yetim. Iya, Yatim. Syarat masuk yatim harus nggak punya bapak. Cuk. Astagfirullah, gelap. Oke, next. Jadi menurutmu gimana zona nyaman? Kan kamu merasakan bahwasanya dari kecil zona nyaman yang kamu inginkan itu susah. Ya susah. Semua orang kan, contoh kan pernah tuh ada di satu diskusi di mana ya aku sama temanku ngobrol gitu. Daripada lu kerja di situ, mending lu cari kerjaan yang lain deh, yang gajinya lebih gede. Lah masalahnya kan aku udah nyaman di zona ini, maksudnya di tempat ini udah nyaman. Nah, terus disuruh keluar. Dan persentasenya untuk bisa masuk ke pekerjaan selanjutnya itu ya cuma 30% dari 100% gitu. Kegagalannya lebih besar. Kegagalannya lebih besar persentasenya gitu. Dan kita disuruh keluar tanpa mempersiapkan apapun. Nah, itu lucunya gitu. Nah, temenmu ini menyarankan atau orang lain lah di circle kita, around us. Nyuruh keluar dari zona nyaman. Nah, dia punya solusi nggak untuk memberikan suatu bahwasanya menjamin kalau kamu keluar dari zona nyaman kamu bisa seperti yang dia bayangkan atau ekspektasikan, padahal ekspektasi kita udah ada di ya sekarang itu di zona nyaman itu. Itu belum selesai. Jadi obrolan itu gini Pak, ketika aku disaranin sama dia buat keluar dari zona nyaman di tempat kerjaan yang sekarang, dia nyuruh keluar dari zona nyaman lah, tapi dia gak punya solusi ketika keluar dari situ. Terus gue nanya dong, terus kalau gue kerja di sana gue bakal jadi apa? Ya lu bakal jadi kaya karena gajinya gede. Nah, ketika jadi kaya gue bakal apa? Lah, ketika lu kaya lu nyaman. Lah, gue di sini udah nyaman, ngapain gue harus pindah? Digituin, diem langsung. Kan lucu. Maksudnya ya titik ya gak usah ke situ. Maksudnya kayak motivator bilang kalau kalau pengen sukses keluar dari zona nyaman gitu. Kan kesuksesan orang juga beda-beda. Orang miskin ya punya rumah, orang kaya aku ya punya rumah aja udah sukses. Bisa ngasih makan diri sendiri, kebutuhan primer sama sekundernya terpenuhi aja, ya itu udah dibilang sukses gitu. Ya dibanding orang-orang yang zona nyamannya aja ya masih bergantung sama orang tua gitu. Contoh kan kayak kemarin disuruh keluar dari zona nyaman nih, dia nyuruh keluar. Ketika dia pengangguran, dia masih bisa pulang ke rumah orang tuanya, makan di sana. Yang punya privilege. Ada orang kayak aku, pulang kemana, nggak kerja nggak makan. Dan ya lucu lagi maksudnya, mereka masih berlindung di balik ketek ibunya, sok-sokan nyuruh keluar dari zona nyaman. Emang kalau kita membahas kata sukses itu sendiri itu sangat luas ya bro ya. Semua orang bisa mengartikan, bisa mengambil opini atau persepsi dari setiap pengalaman mereka untuk mengartikan sukses itu seperti apa. Jadi kita sekarang konteksnya bukan membahas tentang kesuksesan, tapi lebih ke zona nyamannya. Kenapa setiap di zona nyaman kita suka disuruh keluar? Nah, sebetulnya kalau menurut aku nih, bukan keluar dari zona nyaman, tapi sebaiknya mencari lagi atau menciptakan zona nyaman-nyamanmu gitu ya. Mungkin di sini aku sebagai seseorang yang lebih tua dari kamu ya, udah kita share bahwasannya umur kita berapa, antara 19 dan 27 tahun. 37 Bang. udah bau tanah Pak. Astagfirullah. Jadi secara saya sebetulnya juga tidak menyadari dengan konsep yang saya alamin ini. Ini natural menurut saya, dan saya berbicara sesuai dengan pengalaman saya. Sebetulnya bukan malah meninggalkan zona nyaman seperti itu solusi saya, tapi menciptakan zona nyaman lain atau mencari zona nyaman lain. Contoh, saya belajar bahasa Inggris, itu saya menciptakan zona nyaman lagi gitu. Nah, ketika di situ ternyata saya punya subconscious bahwasanya di masa lalu saya punya zona nyaman yang pernah saya lakukan contohnya,
desain grafis, editor, videographer, dan aku kerja di sini. Di tempatku lah kerja. Aku kerja sebagai itu, tapi aku juga punya keahlian lain, yaitu mengajar atau belajar bahasa Inggris. Akhirnya saya punya beberapa zona nyaman, ya kan? Iya. Nah, di situ saya menciptakan ketika saya belajar mengedit dan lain-lain, improve di dunia desain grafis dan lain-lain gitu. Sebenarnya nyaman bro, sambil ngajar gini Cok. Aku juga ngajar gitu kan. Iya. Nah, tapi saya tidak meninggalkan gitu. Saya tidak meninggalkan, saya menciptakan lagi, yaitu mengajar atau teaching. And then sampai sekarang aku punya zona nyaman, Ya, yaitu tapi kan, teaching. Tuh. tapi kan kalau kamu ya kisahmu, itu kan ya solusi dari semua ini kan sebenarnya ketika mau keluar dari zona nyaman harus mempersiapkan zona nyaman Betul. yang lain. Ketika zona nyaman yang baru ini udah mulai kuat dan bisa dijalani, jadi kita bisa fokus ke sana. Nah, ketika kita meninggalkan zona nyaman yang dulu, kita jadi enak kan. Nah, masalahnya orang-orang ini adalah mereka nyuruh kita keluar dari zona nyaman tanpa mempersiapkan zona nyaman yang baru. Nah, akhirnya dari 100 orang yang keluar dari zona nyamannya, berapa orang yang sukses? Ya memang pasti ada yang sukses kan, yang berhasil mencapai zona nyaman yang selanjutnya. Tapi kan berapa orang juga yang gagal? Pasti Dibanding ada. yang sukses, yang gagal lebih gede. Dan yang jadi masalah adalah manusia itu selalu bersiap menyambut kemenangan dibanding kegagalan. Nah, itu. Sebenarnya ini bisa kita bahas lagi. Saya punya banyak pengalaman soal seseorang yang tidak pernah mempersiapkan kegagalan itu sendiri, akhirnya ngedown, Nah, drop, stres, dan lain-lain. Padahal kegagalan itu adalah sebuah keutuhan dari dirimu sendiri selain kemenangan. ya itu bagian dari proses juga kan. Iya, keutuhan dirimu juga. Karena apa? Keutuhan diri bagiku adalah suatu hal yang bisa kamu terima semuanya. Karena apa? Bahagia, sedih, terus sakit, sehat, lapar, kenyang, itu adalah sebagian keutuhan dirimu gitu, yang patut kita syukuri. Ya, sebagai manusia ya kita juga boleh merasa sedih. Iya, Tapi secukupnya. Asik. Tapi ya emang lucu sih, maksudnya paradoks gitu. Paradoksnya itu ya gitu, kita kita disuruh keluar dari zona nyaman untuk mencari zona nyaman yang lain tanpa mempersiapkan zona nyaman yang akan kita hadapi selanjutnya. Iya. Gitu. Jadi kayak mungkin ada konteks lain seperti ini yang tadi kamu omong. kayak gimana? Jadi mempersiapkan boleh, tapi kadang orang keluar dari zona nyaman, dia memang punya kesempatan yang lebih besar, pindah ke perusahaan lain atau tempat kerja yang lain. Itu sangat opportunity, kesempatan itu besar. Itu bagi saya bukan sebuah untuk meninggalkan, tapi dia udah tahu gitu bahwasanya ability atau kemampuan skill dia itu lebih gitu, atau memang bagus di tempat yang baru. Nah, itu menurut saya bukan dia meninggalkan zona nyaman, tapi dia tidak nyaman. Meskipun dia bilang nyaman sekarang, udah gaji besar atau udah hidup tercukupi dan lain-lain, tapi dia masih perlu gitu. Karena apa? Karena ingin menyalurkan skill sama ability kepada tempatnya gitu. Itu Passion. bagiku opportunity ya, passion ya. Oh, dia pengen nyari passionnya don't gitu. talk about passionnya itu. Wah, Iya, luas banget. maksudnya dia ketika punya kesempatan itu dia pede dengan dirinya sendiri, terus dia pengen ngejalanin passionnya dan itu bakal jadi zona nyamannya gitu. Iya, Ya kan sebelumnya dia juga udah punya. punya pandangan tentang sukses sama gagalnya. Maksudnya dia punya persentase itu. Betul, Ya, itu yang harus dipersiapkan. Nah, ketika orang nggak punya persentase mempertimbangkan hal baik dan konsekuensi terbaik dan terburuknya, gimana? Kayak kita loncat dari jurang nggak mersiapin apapun, nggak pakai parasut, nggak pakai tali, nggak pakai apa, loncat aja. Ya, Jangan siapa berharap di bawah ada air gitu, padahal di bawah batu semua. kan ya mati konyol pak. betul Mati konyol. Maksudnya kayak ya itu kan dia mempertimbangkan dulu gitu. Yang bahaya adalah orang nyuruh keluar dari zona nyaman orang lain, tapi dia sendiri nggak punya solusi dari hal itu, dan dia nggak nyuruh orang itu juga mencari presentase kegagalan dan
keberhasilannya itu berapa, nggak mikirin itu. Orang tuh cuma nyuruhnya doang gitu. Dan kadang yang jadi masalah adalah semisal orangnya punya ability, punya kemampuan untuk berkembang di luar, untuk mengejar passionnya yang akan menjadi zona nyamannya, itu kadang nggak menjamin, Pak. Manusia itu ambisius. Masalahnya ketika manusia proud ya gak apa-apa, dia pede gak apa-apa, tapi kalau kepedean itu yang bahaya. Kalau proud itu ya gak apa-apa, tapi kalau over proud, nah ini yang bahaya gitu. Kita kan selama ini kita nggak tahu gitu, kita hidup di lingkungan kita yang gini-gini aja. Semisal kita hidup di kampung yang awam, ilmu agama kita cuma bisa jadi imam sholat, baca doa, mimpin tahlil, atau intinya bisa mimpin doa-doa deh. Kepake kan? Kepake. Dan dia merasa besar di situ. Tapi ketika dia keluar dari situ, ketemu ulama-ulama lain, ketemu orang-orang yang lebih tinggi ilmunya, dia bukan siapa-siapa. Kadang manusia itu terlalu bangga, padahal dia sendiri nggak sadar kalau dirinya itu cuma jadi ikan gede di kolamnya sendiri. Ketika dia ke kolam lain, ternyata ada ikan yang lebih gede. Berarti dia tidak berarti dia stuck terhadap kualitas pribadinya di tempat yang udah nyaman. Ada solusi lain dong. Ketika itu kamu harus sadar, seharusnya kita aku juga sekarang di tempat yang sekarang itu harusnya sadar gitu. Untuk apa? Untuk membesarkan atau menambah atau improve quality kita atau ability, skill, kemampuan yang lain gitu. Agar kita tidak merasa kecil ketika kita nanti keluar dari tempat yang nyaman sekarang. Itu juga Agar penting kita berarti poin ini. Penting banget, karena kalau kita nggak belajar hal baru, pertama kita stucknya adalah ketika kita keluar kita bakal kaget. Ternyata ada ikan yang lebih besar di kolam yang lebih besar juga. Dan kita kapanpun bisa dimakan sama ikan-ikan itu. Dan yang kedua adalah kita juga bakal stuck. Stucknya kenapa? Karena kita akan merasa ikan besar di kolam kita sendiri, sedangkan di kolam lain belum tentu. Kadang kan gitu yang jadi masalahnya. Ya Mungkin bukan masalah sih. Aku kurang setuju kalau setiap apa yang datang ke kita itu sebagai keresahan. masalah. Iya, di sini kita bentuknya adalah keresahan atau sesuatu yang Tuhan mendatangkan kepada kita yang bentuknya untuk difikirkan, kita diskusikan, kita temukan bersama dan kita selesaikan. Nah, iya kan? Iya. Nah, kalau kita membahas ujian, ini bisa dibilang gitu ujian, tapi bukan masalah. Karena apa? Karena semua ada solusinya. Nah, kalau kamu takut, contoh aku dulu dulu aku paling wegah, paling nggak mau ketika ada masalah saya tuh diskusi sama orang, saya pendem, aku cari sendiri, terus aku selesaikan sendiri. Bukannya orang kalau punya masalah dia butuh teman buat ngobrol. Ya walaupun temannya harus milih ya, karena ketika kita ngobrol sama teman, kadang teman itu punya teman lagi. Nah itu Karena kan gak enaknya. Lebih baik kadang Masalah dipendam aku sendiri. berbicara ke diriku sendiri dulu aja lah gitu. Bagaimana caranya diriku ini bisa menerima hal-hal yang seperti itu gitu loh. Jadi sebelum ke orang lain ya dipikirin sama diri sendiri. Iya. Gitu. Nah, ketika kita sendiri dan kemana, sebenarnya kita tidak sendiri loh, Bu. Jadi Bayangin, kita nggak sendiri. nggak sendiri gitu. Kalau kita bahas itu pasti kita salah satunya kita punya Tuhan. Gitu. Kapan Tuhan itu Aku tuh pernah gitu. Bukan merasakan Tuhan, bukan konteksnya, bukan situ ya bro. Maksud saya itu ketika aku sendiri gitu, aku merasakan bahwasanya Tuhan itu datang gitu. Karena memang Tuhan sejatinya memang ada di diri kita, di hati kita. Yoi. Gitu. Kadang kan ya emang setiap masalah kan pasti ada jalan keluarnya, tergantung kita menyikapinya itu aja. Sebenarnya kan yang jadi yang orang takutkan adalah ketika dia punya masalah, dia cerita ke orang lain, ternyata orang lain malah dijadiin masalah itu sebagai lelucon, lalu diobrolin ke orang lain, wah si itu punya masalah ini aja udah gini gitu. Akhirnya orang itu distrust, orang itu udah nggak percaya lagi untuk cerita masalahnya ke orang lain. Nah ini yang bahaya,
karena kebanyakan pasien rumah sakit jiwa adalah laki-laki, Pak. Laki-laki. Ya saya berharap bukan kamu lah gitu. Alumni. Alumni. Angkatan berapa? Angkatan 89 kayaknya. Jadi zona nyaman seperti itu ya, lebih lengkapnya. Iya, makanya karena kamu dulu merasa nyaman di rumah RSJ ya. Katanya alumni. Kan gitu bener ya. Gak ada nyaman-nyaman. Keluar dari zona nyaman gitu ya dimaksud. Jadi harus ke RSJ dulu. Bukan zona nyaman, itu zona gila, Pak. Gila. Oke. Intinya kalau punya masalah gak usah dipendam lah, ceritain tapi ke orang yang terpercaya. Kalau emang nggak punya temen yang buat cerita, ya udah gitu, sejadah masih ada gitu. Asik. Se-Islamis sekali padahal subuh kesiangan. Subuh jam 9 sama sholat 2. Iya udah, itu kan udah termasuk keutuhan diri kita gitu ya. Nah sekarang kita udah hampir jam 2, overthinking kita udah gila sih itu, maksudnya apa ya, kadang udah meluap nih, overthinkingnya udah kejauhan bro. Kadang lucunya manusia itu gini, ya emang lucu satu hal hidup itu ya, bukan manusia hidupnya yang ya Tuhan juga lucu sih. Iya. Nggak, maksudnya ada satu hal yang aku kadang ketawain gitu sama diriku sendiri. Ya bukan sama orang lain ya. Kalau orang lain merasa ya tersinggung, kan tergantung orangnya gitu. Kalau aku sendiri ya kayak ngerasa, maksudnya kita kalau berdoa ketika punya masalah, kalau berdoa, kalau sholat, itu pengen doa kita itu dikabulinnya tuh dicepetin. Tapi sholat kita juga cepet. kan maksudnya kayak apa ya, kita mintanya kita berdoa ke Tuhan aja main-main, kadang minta kadang kagak gitu, mintanya main-main, tapi apa yang kita minta bukan main. Gila ya. Tapi kalau kita bilang hukum ini matematik ya, itu kan plus baik ya, terus tambah plus, jadi plus hasilnya sama dengan plus, jadi plus dong. Aduh bahaya. Udah. Ini anak kecil masalahnya. Enggak ada kita. Aku masih polos. Om mau ngapain? Om, I'm still blue. Om jangan om, aku mau iPhone. Kerja goblok. udah cukup ya sampai malam ini pembahasan tentang zona nyaman. Mungkin kalian bisa menyimpulkan sendiri, kalian punya pengalaman sendiri bagaimana zona nyaman kalian setelah ini. Soalnya kita mau tahajud dulu. Oke, see you.